Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Cuman telur. Kalau begini, Mama bisa bisulan. Arkan. Bu Chandra cemberut saat melihat makanan yang Arkan bawa. Sebungkus nasi dengan lauk telur balado dan tumisan. Bersyukurlah, Mah. Segini juga kita masih bisa makan. Bu Chandra mendengus kesal. Padahal ia ingin makan enak malam ini. Sudah emas Mama kejual semua. Sekarang makan pun harus berhemat. Kapan sih kamu bisa ajak Mama shopping dan makan di restoran mewah seperti dulu lagi? Arkan menghela nafas. Jujur saja ia geram dengan sikap ibunya yang tidak pernah mau berubah itu. Namun ia tidak bisa bersikap keras. Khawatir ibunya akan bersedih hingga membuat kesehatannya menurun lagi. Emas Mama dijualkan karena ulah Mama sendiri. Suruh siapa pakai acara minjem ban, apa itu namanya? Ban kemok. Ya, itu ban kemok. Ngapain coba ngikutin ibu-ibu di sini pinjem ke ban keliling itu? Bukankah aku sudah bilang sama Mama agar kita tidak terlibat dalam riba? Sudah susah, makinlah susah. Bu Chandra mengerucutkan bibirnya. Persis seperti anak kecil yang sedang ngambek. Terus gimana? Sampai kapan kita seperti ini terus? Mama itu gak pede berangkat ke pengajian kalau gak pakai gamis baru. Tas baru juga perhiasan. Malu dong, kan? Arkan menggelengkan kepalanya sambil mengelus dada. Mama niat ngaji atau mau pamer sih? Malu dong Mah dengan label haji 2 kali yang selalu Mama agungkan itu. Mama harusnya bisa jadi contoh yang baik. Tuh lihat, Bu Halimah yang tukang gado-gado. Dia bisa berangkat haji dari menabung puluhan tahun. Pas pulang jadi panutan warga. Harusnya Mama yang udah 2 kali haji juga begitu dong. Kasihlah contoh yang baik. Bukan malah pamer terus dan ikut-ikutan ngutang ke ban keliling itu. Arkan menasehati ibunya. Ia kesal karena minggu lalu ada bapak-bapak dengan jaket kulit hitam yang menagih ke rumahnya ini. Ternyata ibunya punya hutang sebesar 10 juta rupiah. Bukan hanya dari 1 orang, melainkan dari 3 orang. Jadi bila ditotalkan hutang ibunya sebesar 30 juta. Sebenarnya ibunya baru meminjam kurang lebih sebulan yang lalu. Pinjaman itu pun bisa dicicil tentunya dengan bunga yang sudah ditetapkan. Namun karena Arkan tidak mau punya hutang pinjaman, ia pun memaksa ibunya untuk bertanggung jawab dan melunasi hutang-hutang itu. Terpaksa Bu Chandra menjual perhiasannya. Niatnya mau pamer dengan shopping dan beli barang-barang mewah. Ia malah kebelenjok dan akhirnya perhiasannya harus direlakan begitu saja. Sengaja Arkan tidak mengeluarkan sepeser pun uang untuk membantu ibunya melunasi hutang-hutangnya itu. Ia masih memiliki sedikit tabungan. Namun uang itu dipergunakan untuk biaya kebutuhan sehari-hari dan juga untuk biaya di rumah sakit jiwa tempat di mana adiknya kini berada. Arkan juga sudah 2 minggu bekerja di sebuah kafe. Meskipun pekerjaan itu bukan pekerjaan yang ia mau dan gajinya sangat jauh dari ketika dirinya menjabat sebagai CEO dulu. Tapi daripada tidak bekerja, lebih baik ia terima saja. Ia sudah berusaha melamar ke beberapa perusahaan, namun tak ada satupun yang menerima. Lumayanlah daripada tidak kerja dan tidak bisa makan, pikirnya. Namun tetap saja, pekerjaan itu selalu dianggap remeh dan mendapatkan ejekan dari ibunya. Bu Chandra ingin Arkan bisa bekerja di perusahaan besar dengan gaji yang besar pula seperti dulu. Baru 4 bulan pasca perceraian Arkan dengan Tiara, Bu Chandra merasa jika dia sudah kehilangan segalanya. Harta dan kehidupan mewahnya selama ini kini berbanding 180 derajat. Sungguh ia tidak sanggup jika harus hidup hemat terus seperti ini. Sudahlah, Arkan. Jangan ceramahin Mama terus. Mama dan Bu Halimah itu beda level. Pokoknya Mama gak mau tahu. Mama pengen beli perhiasan sama gamis baru. Makan pun gak mau sama telur. Beli steak atau apa gitu yang enak-enak. CKK, Mama ini. Makan daging bisa kena kolesterol. Baru juga sembuh. Mama harus bersyukur. Daripada Mama ngeluh terus, lebih baik besok masak saja. Masak sayuran yang banyak vitaminnya. Selain itu, kalau masak kita juga bisa hemat. Minggu depan jadwal nengok Seina loh. Kita harus punya pegangan. Mah, tabunganku semakin hari semakin menipis.
ucap Arkan sambil melahap nasi dan telur balado serta kerupuk. Pria itu mulai membiasakan diri untuk makan ala kadarnya. Karena jika ia makan enak terus tapi penghasilan nol, lama-lama tabungannya akan habis hanya untuk makan saja. Si Sena lagian pakai acara gila segala. Coba dia waras, pasti kamu gak akan serepot ini. Cuman karena laki-laki penipu itu, dia jadi gila. Anak perempuan satu bisanya merepotkan. Gerutu Bu Chandra. Dengan terpaksa ia melahap makanan di depannya. Mama gak boleh begitu. Kita doakan saja, semoga Sina cepat sembuh. Anggap saja ini semua teguran dari Allah. Mah, kita sudah terlalu sombong dan tentunya jahat pada Tiara. Terlebih aku yang telah mengkhianatinya, ucap Arkan. Raut wajahnya berubah sendu tak kala mengingat mantan kekasihnya itu. Andai saja ia tidak terbawa hawa nafsu, mungkin hubungannya dengan Tiara akan baik-baik saja. Dan mungkin saja ia masih bekerja di kantor serta adiknya tidak akan gila karena Reno yang berselingkuh dengan iparnya sendiri. Nasi sudah menjadi bubur. Menyesal pun tidak ada gunanya. Arkan hanya berharap semoga dirinya masih punya kesempatan untuk kembali dengan Tiara dan berkumpul kembali dengan anak istrinya. Bu Chandra terdiam. Mengingat soal Tiara, tiba-tiba terbesit keinginan untuk menemui mantan istri dari putranya itu. Besok kan hari libur. Kita temuin Cantika yuk. Ajak Bu Chandra tiba-tiba yang membuat Arkan heran. Cantika? Maksudnya Mama, kita datang ke rumah Tiara gitu? Tanya Arkan. Iya, betul. Mama kangen banget nih sama Cantika. Besok jangan lupa bawa buah tangan juga ya buat Cantika dan Tiara. Jangan sampai tangan kosong. Titah Bu Chandra yang membuat Arkan makin terheran-heran. Tumben Mama mau ketemu Cantika di rumah Tiara. Biasanya paling anti. Tapi alhamdulillah deh, aku juga kangen sama mereka. Gumam Arkan yang akhirnya setuju dengan ajakan dari ibunya. Bu Chandra mengulum senyum. Dalam benaknya kini terbesit pikiran untuk mempersatukan Tiara dengan Arkan lagi. Ia yakin Tiara pasti mau, apalagi ada Cantika di antara mereka. Jika balik dengan Tiara, setidaknya hidup Bu Chandra tidak akan semenderita ini karena Tiara masih berkecukupan. Meskipun aku gak suka sama dia, tapi aku harus pura-pura baik untuk menarik perhatiannya. Tiara pasti mau balik sama Arkan. Aku yakin itu, gumam Bu Chandra penuh percaya diri. Malam hari di apartemen milik Lukas. Lukas tengah mengobrol berdua dengan seseorang. Mereka berdiri bersisian di pagar pembatas balkon sambil menatap hamparan gedung pencakar langit. Kelipan bintang dan terangnya bulan menambah keindahan malam itu. Kau sungguh keras kepala, Natalie. Kau menungguku beberapa hari ini. Kau memang gila, ucap Lukas pada wanita dengan rambut pirang di sampingnya. Ya, aku gila. Aku gila karenamu, Lukas. Apalagi yang harus aku buktikan? Kau tidak pulang, tapi aku tetap menunggumu. Aku tidak akan pergi sebelum kau mau pulang bersamaku, ucap model cantik bernama Natalie itu. Lukas yang baru pulang sore tadi dari villa keluarga di daerah puncak itu menghela nafasnya, melirik wanita yang dulu ia kagumi karena kemolekannya itu. Aku sudah tahu siapa wanita itu, Lukas. Dia cantik, baik dan tentunya sopan. Tapi aku tidak yakin jika kau benar-benar mencintainya, ucap Natalie yang membuat Lukas mendelik tajam ke arahnya. Jangan ikut campur. Sekali kau menyentuhnya, aku tidak akan segan-segan menghabisimu, Natalie. Ancam Lukas yang tak senang karena Natalie sudah bertindak jauh dengan memata-matai Tiara. Aku tidak akan menyakitinya. Aku hanya ingin tahu saja siapa dia sebenarnya. Dia sepertinya wanita baik. Jangan kau sakiti dia dengan apa yang terjadi padamu saat ini. Mari pulang, Lukas. Bertobatlah. Aku akan selalu mendampingimu. Natalie sudah lama tahu tentang penyakit pria yang disukainya itu. Namun meski beberapa kali ditolak dan tahu jika Lukas sakit keras, tak mengurangi sedikit pun cintanya pada Nenam. Ia juga sempat mendampingi Lukas dalam beberapa pengobatan. Hanya saja setahun belakangan, Lukas malah memutuskan tinggal di Indonesia dan menghentikan pengobatan. Hal tersebut tentu membuat Natalie kecewa. Aku sudah meninggalkan agensiku demi kamu. Aku tinggalkan karirku demi kamu. Aku hanya ingin kamu mau pulang denganku dan jalani pengobatan lagi. Please. CKK, apa Lawrence yang memintamu? Nat,
Kalian sekongkol untuk menjauhkan aku dari wanita yang aku suka. Lawrence tidak ada sangkut pautnya dengan ini. Lucas, aku tulus menyukaimu sejak lama. Aku tidak memintamu untuk membalas cintaku dan menikahiku. Aku hanya ingin kau pulang lalu melanjutkan pengobatan. Aku akan mendampingimu, Lucas. Sungguh. Natalie terus memohon. Ia pantang menyerah meski Lucas beberapa kali menolak dan bersikap kasar padanya. Mantan model cantik itu hanya ingin agar Lucas sembuh. Kau hanya berambisi, Natalie. Pergilah. Aku sudah katakan berulang kali jika aku tidak akan pernah mau kembali. Ujarnya. Ambisi katamu. Lalu kamu sendiri apa? Kau pun berambisi untuk mendapatkan wanita yang belum tentu menerimamu. Lucas, kau hanya mengaguminya. Coba buka mata dan hatimu. Tegas Natalie mencoba menyadarkan Lucas dari perasaannya yang dikhawatirkan hanya bertepuk sebelah tangan. Natalie tidak akan memaksa Lucas untuk membalas perasaannya. Namun ia khawatir pria itu akan terpuruk jika mendapatkan penolakan nanti. Dari sang bodyguard, ia tahu apa yang terjadi pada Lucas serta kisah cintanya saat ini. Natalie datang hanya untuk menjemputnya. Ingin Lucas kembali seperti dulu ya meskipun menggilai banyak wanita. Tapi dia selalu ceria dan bersemangat untuk berjuang agar hidup lebih lama. Lucas terdiam membisu. Hembusan angin menerpa wajahnya. Sekian menit mereka terdiam menyelami pikiran masing-masing. Kata-kata mantan model itu terngiang dan mengusik pikiran. Lucas membenarkan mengenai perasaannya saat ini. Terlalu banyak wanita yang ia kencani dulu membuatnya tak mengenal apa arti cinta itu sendiri. Bahkan pada Tiara sekalipun. Entah hanya karena kagum atau dirinya benar-benar menyayangi Tiara. Pulanglah bersamaku. Mam Andy, Daddy juga merindukanmu. Kau sudah mereka anggap anak sendiri. Tak perlu kau melihatku. Tapi hargailah orang tuaku. Jangan kecewakan orang-orang yang tulus menyayangimu. Lucas, kita semua ingin kau sembuh. Ucap Natalie. Wanita itu tiba-tiba memeluk Lucas dari belakang. Dekapan hangat yang hampir 7 tahun lamanya tidak ia rasakan. Aromanya masih sama, candu dan menenangkan. Hingga ia memutuskan untuk meninggalkan karir demi pria yang berkali-kali menolaknya itu. Lucas terdiam. Kali ini tidak memberontak ataupun menepis tangan Natalie. Matanya menatap ke atas langit malam, mencari jawaban atas kegundahan hatinya ini. Dirinya mulai goyah, memikirkan banyak orang yang menginginkan kesembuhannya saat ini. Keesokan harinya. Wah, rumahmu rapi juga. Meskipun kecil. Ucap Bu Chandra ketika ia duduk di ruang tamu di rumah kontrakan Tiara. Cantika saat ini duduk di lahunan ayahnya. Ia sangat senang ketika ayahnya dan neneknya datang. Arkan juga membawa boneka Barbie dan banyak jajanan untuk putrinya. Tiara yang mendengar celetukan mantan ibu mertuanya dari dapur hanya mampu menghela nafas. Ia tidak boleh bersikap julid lagi pada mantan ibu mertuanya. Meskipun kata-kata Bu Chandra sering menjengkelkan, namun ia harus bersabar. Sesuai dengan petuah dari Ustazah Aisyah bahwa wanita berhijab harus belajar menghijabi hatinya juga. Hal kecil contohnya dengan bersikap ramah pada siapapun. Tidak boleh menyimpan dendam dan memperlakukan orang tua dengan hormat. Silahkan diminum, Tante, Mas. Tiara menyuguhkan minuman dan kue di meja. Kok Tante sih? Panggil Mama saja seperti biasanya. Ucap Bu Chandra seraya tersenyum. Tiara dibuat terheran-heran dengan sikap mantan ibu mertuanya yang tiba-tiba sangat ramah itu. Bagaimana kabarmu? Tiara. Sehat, Nak. Tanyanya lagi. Saya sehat, Tan. Mah. Sepertinya kamu sudah banyak berubah. Saya suka sekali melihat penampilanmu saat ini. Ucap Bu Chandra menelisik penampilan Tiara dari ujung kaki hingga kepala. Tiara menggunakan gamis berwarna peach dengan hijab berwarna senada. Terlihat begitu cerah dan mempesona. Apalagi Tiara semakin terawat sekarang. Wajahnya tambah glowing dan kulitnya putih bersih. Dek, Mas mau ajak Cantika beli es krim dulu ya. Arkan memangku Cantika. Nampak sekali ayah dan anak itu begitu ceria, melepas rindu satu sama lain. Begitu kuat ikatan batin mereka, meski jarang bersua, tentu saja Cantika langsung lengket saat bertemu dengan ayahnya. Iya, Mas, silahkan. Arkan membawa Cantika keluar.
Sementara Tiara terlihat kikuk ditinggal berdua dengan mantan ibu mertuanya. Bu Chandra yang kondisi kesehatannya berangsur membaik itu nampak tersenyum-senyum sendiri. Entah apa yang ada di pikirannya saat ini. Namun ia seolah menaruh harapan besar pada mantan menantu yang dulu selalu ia sia-siakan itu. "Kamu betah di sini, Nak?" tanya Bu Chandra basa-basi membuka obrolan. Iya, Mah. Betah. Di sini lingkungannya baik. Alhamdulillah. Ucap Tiara apa adanya. "Gimana kesehatan Mama sekarang? Masih rutin terapi?" tanya Tiara. "Alhamdulillah membaik. Jarang terapi karena Arkan sibuk kerja. Dia kerja di cafe sekarang. Kasian banget deh. Sudah gajinya kecil. Libur pun susah," keluh Bu Chandra. Entah apa tujuannya berbicara seperti itu. Mungkin agar Tiara merasa iba. "Oh, sekarang Mas Arkan kerja di cafe. Alhamdulillah daripada nganggur kan? Ya tetap saja jomplang. Mama minta tolong dong. Tolong bilangin sama si Lukas itu. Bilang supaya dia nerima Arkan lagi di kantornya." Kok aku sih? Mah, aku gak ada hak buat minta dia menerima Mas Arkan lagi. Ayolah, Tiara. Apa kamu gak kasihan? Papanya Cantika harus kerja di cafe seperti sekarang. Capeknya tidak seimbang dengan penghasilannya. Bu Chandra terus merayu. Ternyata ada udang di balik batu. Pantas saja sikapnya baik. Tidak sinis seperti biasanya. Namun yang lebih mengejutkan adalah saat mantan ibu mertuanya itu menyatakan sesuatu. Ia menginginkan Tiara agar kembali menjadi menantunya dan menerima lamaran Arkan. "Ya sudah kalau tidak bisa. Tapi Mama harap kamu mau kembali sama Arkan. Mama tahu kalian masih saling suka kan?" Tiara melongo. Tentu saja ia terkejut dengan pernyataan mantan ibu mertuanya itu. "Apa? Iya, sayang. Kamu terima ya lamaran Arkan. Mama akan siapkan semuanya. Kamu dan Arkan kembali menikah lagi. Kasihan lo Cantika. Tuh lihat dia senang sekali kan kalau ketemu sama papanya," ucap Bu Chandra penuh dengan bujuk rayunya. Tiara tercengang. Sayang, ini pertama kalinya Bu Chandra memanggilnya dengan sangat mesra. Wanita itu sangat berbeda dari Bu Chandra yang ia kenal. Hari ini Bu Chandra benar-benar sangat lembut, ramah, dan sangat kibuan. Tentu saja Tiara jadi curiga. Pasti ada sesuatu yang direncanakan olehnya. Mana mungkin seorang wanita yang dulu sangat membencinya itu kini tiba-tiba datang dan bersikap sangat manis. "Gimana, Tiara? Kalau kamu mau, kami akan datang secepatnya. Tak perlulah pesta meriah, yang penting kalian sah," ujarnya lagi. Tunggu, Mah. Siapa yang bilang aku mau? Ayolah, Tiara sayang. Kamu gak kasihan sama Cantika? Tanya Bu Chandra lagi sambil mengelus lengan mantan menantunya itu dengan lemah lembut. Sikapnya semakin membuat Tiara terheran-heran. Ini orang kenapa sih? Apa setelah sakit Jeti sedikit konslet? Tumben baik benar. Gumam Tiara tetap waspada. Jujur saja ia masih tidak percaya jika ibu mertuanya benar-benar sudah berubah. Pokoknya kamu harus terima Arkan ya, sayang. Kamu gak boleh egois. Semua demi Cantika. Mama cuma ingin melihat keluarga kecil kalian bahagia, ucap Bu Chandra kembali melayangkan rayuan mautnya. Tiara menarik nafas dalam-dalam lalu menghembuskannya perlahan. Ia tentu saja tidak mau kembali pada mantan suaminya. Cintanya sudah terkikis sejak Arkan mengkhianatinya. "Maaf, Mah, aku tidak bisa," tolaknya dengan tegas. "Kenapa? Kalau belum siap sekarang gak apa-apa kok. Terserah kamu siapnya kapan. Tapi lebih cepat lebih baik kan? Supaya terhindar dari fitnah," ucap Bu Chandra masih dengan rasa penuh percaya diri. "Maaf, Mah, aku tidak bisa. Aku sudah punya pilihan sendiri. Aku akan menerima lamaran dari pria lain," ucap Tiara yang sudah memantapkan hati pada seseorang saat ini. Setelah beberapa hari merenung dan meminta petunjuk melalui sholat malam dan istihara, ia pun kini menemukan jawabannya. Jawaban Tiara sontak membuat Bu Chandra terkejut bukan main. "Apa? Mana mungkin secepat ini? Kamu hanya beralasan saja kan untuk menolak Arkan?" Nada bicara Bu Chandra berubah. Tidak selembut tadi. "Terserah Mama mau percaya atau tidak. Aku sudah memilih seseorang yang akan mendampingiku,"
Jeti maaf, Mah. Aku menolak keinginan Mama untuk bersatu kembali dengan Mas Arkan. Ucap Tiara dengan tegas. Tanpa ia sadari, Arkan berdiri di ambang pintu. Ekspresinya terlihat sendu. Patah sudah harapannya untuk mendapatkan Tiara lagi. Bersambung.